Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Lutfi Hermanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait video pembelajaran, yang mana salah satu tugas individu pada mata kuliah pembelajaran SKI di SD dan di MI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait pembelajaran SKI di SD dan di MI kelas 3 dengan pokok bahasan masa dewasa Nabi Muhammad. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, di sini kakak akan membahas terkait masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran yang akan kita bahas terkait masa dewasa Nabi Muhammad, sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas. Seperti apakah masa dewasa Nabi Muhammad itu? Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah terlahir sudah tidak memiliki seorang ayah. Nah, salah satu orang yang menjadi panutan bagi setiap umat muslimin adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dikatakan sebagai utusan Allah. Karena kenapa dikatakan sebagai utusan Allah dan kekasih Allah? Bagaimana istimewanya Nabi Muhammad hadir ke dunia ini? Bagaimana jika tidak ada Nabi Muhammad pada saat itu? Mungkin kita semua tidak akan menjadi muslim pada saat ini. Nah, masa dewasa Nabi Muhammad di sini nanti adik-adik semua, teman-teman semua diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan apa sih yang menjadi dasar pada kedewasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa dewasa Nabi Muhammad memiliki kesabaran yang sangat sabar dan kepedulian empati terhadap setiap orang. Tidak memandang bulu, tidak memandang ras, tidak memandang kulit, tidak memandang apapun itu, tapi Nabi Muhammad memiliki rasa empati terhadap makhluk Allah lainnya. Kesabaran Nabi Muhammad sudah melekat dari dalam dirinya sejak kecil, remaja, dan sampai masa dewasa. Dan Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ibunya pada Nabi Muhammad usia 6 tahun. Bagaimana kondisi pada 6 tahun beliau harus kehilangan seorang ibu, dan sudah sejak lahir, sejak dalam kandungan juga beliau sudah tidak memiliki seorang ayah. Dan begitu sabarnya beliau. Namun dalam kesabaran tersebut banyak hikmah-hikmahnya yang perlu kita ambil, yang bisa kita ambil untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bersabar, menghargai orang lain, empati terhadap orang lain, atau rasa peduli kita, rasa peduli teman-teman nanti kepada orang lain seperti apa. Dan yang kedua, Nabi Muhammad bekerja. Tentunya ketika Nabi Muhammad bekerja, pekerjaan yang Nabi Muhammad lakukan adalah berniaga, mengembala. Pada saat kecil Nabi Muhammad mengembala, dan pada saat dewasa Nabi Muhammad itu berniaga mengikuti pamannya dengan dimodali oleh istrinya, calon istrinya pada saat itu, yaitu salah satu saudagar kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Nah, dalam bekerja Nabi Muhammad tentunya sangat tekun dalam bekerja dan jujur dalam bekerja. Karena kenapa? Pelayanan yang dilayani terhadap pelanggannya seperti itu. Dan yang kedua, jujur dalam berdagang, dalam berkata, dalam hal apapun itu Nabi Muhammad sangat jujur dalam kegiatan-kegiatan berniaga dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu yang bisa kita ambil, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertama tadi empati, yang kedua yang kedua kerja keras, yang ketiga jujur. Dan itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dan seperti apa ketika kita dihadapkan dengan teman-teman kita, atau dihadapkan dengan siapapun itu. Nah, kita harus senantiasa empati, peduli terhadap orang lain, bekerja keras dalam tugas, dalam hal apapun itu, terus berkata jujur, tidak bohong dalam kegiatan apapun itu, dalam bernugas, dalam hal lainnya kita harus berkata jujur, berperilaku jujur, dan selalu menghargai orang lain.
Nah, nanti adik-adik semua, teman-teman semua diharapkan mampu mengimplementasikan kedewasaan Nabi Muhammad, dasar kedewasaan Nabi Muhammad dalam kehidupannya, yaitu tadi teman-teman nanti menghargai rekan, menghargai teman-teman kelasnya, teman sebangkunya, menghargai orang tua, mencintai yang lebih kecil, menghargai yang lebih besar, sesama begitu, sesama usia begitu. Berkata jujur, tidak berkata yang hoax, tidak gampang terbawa emosi, terus bekerja keras dalam berbagai hal. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semua di rumah bisa mengimplementasikannya, bisa memahaminya bagaimana kedewasaan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah panutan kita semua. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita semua, yang mana dari mulai kecil, remaja sampai dewasanya banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Selebihnya nanti kakak akan mengasihkan tugas atau soal-soal terkait kedewasaan Nabi Muhammad nanti di share via kolom komentar. Sekian dari kakak, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja terkait contoh simulasi pembelajaran pada mata kuliah mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan. Sekian dari saya Adi Parmanto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.